Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam budi luhur. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, yang mana beranggotakan saya sendiri Diana Nuraini dan teman saya Immanuela Zetra Hendiu Adiatama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas artikel ilmiah kami, yang mana berjudul Keterkaitan Antara Kemiskinan dan Kriminalitas sebagai Masalah Sosial Indonesia yang Belum Terselesaikan, di mana kami akan mempresentasikannya dalam bentuk PowerPoint. Slide selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh teman saya Immanuela. Kepada Immanuela dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Diana. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pendahuluan. Baiklah, jadi di sini ada hal yang melatar belakangi artikel ilmiah kami, mengapa kami memilih keterkaitan antara kemiskinan dan kriminalitas sebagai masalah sosial Indonesia yang belum terselesaikan. Jadi ada 5 hal yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara berkembang. Nah, di sini ada HDI dan PDB. HDI itu adalah Human Development Index, di mana milik Indonesia senilai 0,781, dan biasanya yang dimiliki oleh negara maju adalah senilai 0,8 atau bisa lebih tinggi dari itu. Sedangkan PDB atau Produk Domestik Bruto milik Indonesia adalah senilai 1.119,19 miliar dolar Amerika Serikat, dengan pendapatan per kapitanya adalah sebesar 4.135,6 dolar Amerika Serikat. Nah, HDI atau Human Development Index ini dibuat oleh PBB atau yang kita kenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tujuannya untuk menentukan perkembangan sosial dan ekonomi sebuah negara yang meliputi ekspektasi hidup, tingkat pencapaian pendidikan, dan angka pendapatan. Nah, melalui hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari perkembangan sosial ekonominya. Yang kedua ada kepadatan penduduk Indonesia. Nah, jadi populasi penduduk Indonesia itu cukup padat, yaitu sebanyak 270,62 juta orang, di mana Indonesia tercatat sebagai negara dengan populasi penduduk terpadat keempat di dunia. Yang ketiga adalah masalah sosial Indonesia. Jadi, dari sekian banyak masalah sosial Indonesia, kami merangkum 5 yang paling besar, yaitu ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pendidikan yang rendah. Selain itu, ada juga tingginya angka kemiskinan. Jadi, selain jumlah penduduk yang padat, ternyata berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia pada bulan September 2021 tercatat sebanyak 26,50 juta orang atau senilai 9,71% dari populasi penduduk Indonesia. Selanjutnya adalah kriminalitas sebagai faktor ekonomi. Nah, jadi masalah kriminalitas sebagai akibat dari kemiskinan Indonesia akan dibahas pada artikel ilmiah kami ini. Selanjutnya, apa yang menjadi masalah dalam pembahasan di artikel ilmiah kami ini? Yang pertama adalah bagaimana kemiskinan bisa menyebabkan terjadinya tindakan kriminal di Indonesia. Yang kedua, bagaimana upaya untuk meminimalisir kriminalitas dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi di Indonesia. Lalu bagaimana tujuan dan manfaat dari pembuatan artikel ilmiah kami ini? Tujuan dan manfaat dari penulisan artikel
artikel ilmiah kami adalah untuk memaparkan bahwasannya terdapat keterkaitan antara permasalahan kemiskinan dengan terjadinya kriminalitas yang ada di Indonesia, serta untuk mengedukasi dan menambah pengetahuan mengenai pelaku kejahatan, korban kejahatan, penyebab kejahatan, dan juga reaksi masyarakat. Lalu penulisan artikel ilmiah kami ini menggunakan metode penelitian, yaitu penelitian deskriptif. Nah, di mana penelitian deskriptif kami ini menggunakan sudut pandang kriminologi dan juga sudut pandang ilmu hukum. Nah, jadi gejala sosial yang memiliki ciri khas menjadi lebih objektif dengan menggunakan pendekatan kriminologi dibandingkan penelitian sosial yang umum. Pendekatan kriminologi memiliki keunikan tersendiri dalam memandang tindakan kriminalitas yang terjadi dengan lebih analitis. Sedangkan secara hukum menggunakan pendekatan interpretasi sistematis yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Topik yang kedua, kita memasuki pembahasan mengenai artikel ilmiah kami ini. Yang pertama, kita akan membahas keterkaitan tingginya angka kemiskinan dengan maraknya kriminalitas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi, kurangnya kesejahteraan ekonomi penduduk Indonesia menjadi penyumbang besarnya angka kemiskinan di Indonesia. Banyak kasus-kasus yang setelah penyelidikan disebabkan oleh kebutuhan ekonomi. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan peningkatan kriminalitas di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Nah, jadi minggu pertama yaitu minggu ke-18, minggu ke-19, lalu minggu ke-20 terjadi lonjakan peningkatan kriminalitas yang sangat drastis sekali. Jadi di tahun-tahun saat COVID-19 melanda, Kepolisian Negara Indonesia mencatat banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi di seluruh bagian wilayah Indonesia, terutama kasus pencurian yang terbilang cukup sering terjadi dengan intensitas yang tinggi. Kasus pencurian ini terdiri dari pencurian dengan kekerasan dan pencurian motor atau curanmor. Pencurian dengan kekerasan memiliki jumlah kasus yang lebih tinggi, yaitu 559 kasus dibandingkan dengan pencurian motor, yaitu 171 kasus. Nah, tidak hanya kasus pencurian, tetapi didapati pula kasus seperti perdagangan manusia, di mana seseorang rela untuk diperdagangkan walaupun sudah tahu motifnya, namun karena tuntutan ekonomi ia pun rela melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, penyebab kasus kriminalitas meningkat selama COVID-19 adalah jelas faktor ekonomi, di mana disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, banyaknya karyawan yang di PHK, tingginya biaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan juga menurunnya pendapatan ekonomi mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan. Nah, jadi di dalam ilmu kriminologi ada sebuah teori yang mempelajari mengenai kejahatan yang timbul karena masalah ekonomi mempengaruhi pilihan rasional. Teori ini dicetuskan oleh Gary Becker yang mendapatkan penghargaan Nobel Ekonomi tahun 1992 karena penelitiannya tentang diskriminasi, kejahatan, dan modal manusia. Dalam teorinya, Becker mengatakan bahwa seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya. Teori ini disebut dengan teori pilihan rasional atau rational choice theory, yang menjadi kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi, serta berfokus pada penentu pilihan individu atau disebut juga individualism metodologis. Teori ini menyatakan bahwa individu membuat beberapa pilihan alternatif dalam permasalahannya dan menentukan pilihannya sesuai dengan yang diinginkannya. Pertimbangan rasional dari pemilihan keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemungkinan peristiwa, potensi biaya, keuntungan, kerugian yang mungkin timbul, dan bertindak konsisten dalam memilih tindakan yang terbaik.
Selanjutnya, selain Gary Becker, ada beberapa pakar sosiologi yang mengaitkan gejala sosial dan pengaruhnya dengan ekonomi. Di sini ada Karl Marx dan juga George Simmel. Nah, menurut Karl Marx, ekonomi merupakan penentu dalam perubahan sosial. Hal ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan melihat fenomena sosial ekonomi Indonesia saat ini. Karl Marx menekankan bahwa kondisi sosiallah yang menentukan pikiran rasional seseorang. Hal ini berkaitan dengan teori pilihan rasional yang dibahas oleh Gary Becker sebelumnya, bahwa kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi pilihan seseorang untuk bertindak sesuai pilihannya yang dianggap terbaik. Kemiskinan sebagai masalah sosial ekonomi yang menjadi keterkaitan terhadap terjadinya tindakan kriminal di Indonesia dijelaskan secara lebih spesifik akar permasalahannya oleh George Simmel dalam bukunya yang berjudul The Philosophy of Money, yang mengangkat uang sebagai fenomena spesifik yang dikaitkan dengan berbagai komponen kehidupan lain. Uang menjadi sebuah nilai yang diciptakan manusia untuk menjadi tolak ukur dalam kehidupan. Uang juga berperan penting dalam rasionalisasi serta dalam perubahan norma dan nilai masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai upaya meminimalisir tindakan kriminal di tengah permasalahan kemiskinan akan dijelaskan oleh teman saya Diana. Kepada Diana disilakan. Lalu di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sih upaya kita dalam meminimalisir tindakan kriminal di tengah permasalahan kemiskinan. Oke, jadi di slide ini ada suatu teori di mana teori ini merupakan teori sosial dari Karl Marx. Di mana Karl Marx itu berpendapat bahwa kegagalan atau keberhasilan suatu negara itu atau keberhasilan suatu masyarakat itu sangat ditentukan oleh kegagalan ataupun keberhasilan ekonominya. Lalu di slide ini ada upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi kemiskinan sebagai bentuk usaha meminimalisir tindakan kriminal yang berasal dari pemerintahan itu sendiri yang berusaha memajukan ekonomi negaranya dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua itu memperluas lapangan pekerjaan untuk memberantas pengangguran. Yang ketiga itu ada melakukan program pemerataan penduduk. Keempat itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Yang kelima itu ada mengadakan pembinaan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk mengembangkan produk kewirausahaan. Next, itu ada mengurangi penggunaan tenaga kerja asing dan dialihkan ke tenaga kerja lokal. Lalu yang ketujuh itu ada memberantas kasus korupsi yang mungkin terjadi di dalam pemerintahan. Next, itu ada memperluas kerjasama ekonomi dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain untuk membuka peluang kerja bagi warga negara Indonesia. Yang kesembilan itu ada menata pembangunan Indonesia agar lebih merata. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan upah minimum kaum buruh. Jadi selain meminimalisir tindakan kriminal, lalu di slide ini saya akan membahas tentang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi selain untuk meminimalisir tindakan kriminalnya, diperlukan juga sistem pemerintahan dan sistem keamanan negara yang perlu diperketat lagi. Saya menerapkan sanksi undang-undang yang tegas terhadap para pelaku tindakan kriminal. Apapun itu motif kejahatannya yang bisa terjadi akibat kasus kriminal dan sanksi undang-undang berlakunya. Antara lain itu di sini ada dua kasus. Yang pertama itu kasus pencurian dengan kekerasan, di mana untuk kasus pencurian dengan kekerasan ini sendiri tertuang dalam undang-undang pasal 165 KUHP. Lalu yang kedua itu ada kasus pencurian tanpa kekerasan dikenakan sanksi undang-undang pasal 362 KUHP. Selain dua kasus pencurian tadi, adapun kasus lainnya
seperti ada kasus prostitusi, kasus eksploitasi anak, dan kasus transaksi narkoba. Yang pertama itu ada kasus prostitusi, di mana kasus prostitusi ini sendiri tertuang dalam pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP, pasal 284 KUHP, Undang-Undang Pornografi Nomor 40 Tahun 2008, Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan yang terakhir itu adalah Undang-Undang Prostitusi Indonesia Pasal 63 Ayat 1. Selain kasus tentang prostitusi, adapun kasus lainnya yaitu kasus eksploitasi anak, di mana untuk kasus eksploitasi anak ini tertuang dalam pasal 52 sampai 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan yang ketiga itu ada pasal 13 ayat 1 huruf B Undang-Undang 23/2002. Lalu kasus yang terakhir itu adalah kasus transaksi jual beli narkoba, di mana untuk kasus transaksi jual beli narkoba ini sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lalu yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Dan yang terakhir itu adalah pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan bagaimana sih upaya kita dalam pencegahan diri sendiri terhadap tindakan kriminal. Jadi seperti yang kita tahu, tindakan kriminal itu terjadi akibat besarnya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebagian besarnya tadi sudah saya jelaskan atau sudah saya paparkan di slide sebelumnya. Dan upaya pencegahannya juga bisa dimulai dari diri sendiri agar tidak menjadi korban dari tindakan kriminal. Hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama itu jangan menggunakan atau membawa barang-barang berharga saat sedang berpergian. Lalu yang kedua itu mengunci rumah bila ingin berpergian. Next itu ada amankan rumah dan barang-barang berharga bila ingin berpergian jauh dengan jangka waktu yang cukup lama, dan beritahukan orang terdekat seperti tetangga, keluarga agar dapat mendapatkan informasi seputar keamanan lingkungan rumah. Next itu jangan berpergian sendirian di malam hari atau ketika melewati jalanan yang sepi. Next ada jangan terlihat mencolok ketika memasuki wilayah yang jauh dari keramaian dan terlihat kumuh. Yang keenam itu adalah jangan meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Yang ketujuh itu ada membawa peralatan pengamanan untuk melakukan perlawanan ketika dihadapi oleh pelaku kejahatan seperti semprotan lada, semprotan cabai, dan yang lainnya. Yang delapan itu ada mempelajari pola perilaku kejahatan. Next itu ada menyimpan nomor pihak berwajib agar dapat meminta pertolongan ketika sedang dihadapi tindakan kejahatan. Dan yang terakhir itu ada belajar bela diri. Nah, dari upaya-upaya yang telah saya sebutkan tadi, seperti upaya tindakan pemerintah melalui penegakan sanksi hukuman ataupun undang-undang pidana, dan upaya pencegahan dari diri sendiri, itu merupakan upaya sederhana yang mungkin dapat berdampak besar bagi diri sendiri maupun negara ini bila diterapkan dengan sungguh-sungguh dan adanya keyakinan untuk membawa perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman, kesimpulan dari presentasi kami adalah fenomena ini biasanya terjadi di negara berkembang. Salah satunya itu adalah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya kemiskinan itu menjadi penyumbang terjadinya tindakan kriminalitas. Desakan ekonomi yang memengaruhi seseorang berbuat kriminal telah dijelaskan dalam teori pilihan rasional atau rational choice theory. Selain itu, ada beberapa pakar sosiolog yang
yang juga memberikan pendapat terkait masalah sosial ekonomi seperti Karl Marx dan George Simmel. Untuk dapat meminimalisir tindakan kriminal yang disebabkan oleh kemiskinan, maka pemerintah harus melakukan pemberantasan kemiskinan yang menjadi PR terbesar negara ini dan sampai saat ini pun belum terselesaikan. Penegakan hukum juga berperan penting terhadap tingginya kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia, serta diperlukannya upaya pencegahan dari diri sendiri agar tidak menjadi korban dari para pelaku kejahatan yang dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan menyerang siapa saja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena sudah mendengarkan kami berpresentasi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.